Baik, selamat siang Breda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadapi dari kelas 12-2 ingin melakukan wawancara terkait pengingkaran kewajiban warga masyarakat di Karanganyar terkait pajak yang dimana akan dilakukan di Perpusnas pada tanggal 13 April 2025. Baik, kita ke narasumber yang pertama. Ada Kak Pares Samalka dari lingkungan Rusun Karanganyar juga yang ingin kita tanyakan untuk sebagai narasumber. Boleh nengok ke kamera, say hi. Asik. Kita ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya. Menurut Kak Parisa sendiri, apa saja sih bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Karanganyar? Kalau menurut saya sendiri, ya kebanyakan dari masyarakat di Karanganyar itu telat membayar pajak. Mungkin beberapa faktor yang bisa kita simpulkan faktor ekonomi, karena dimana tuh masyarakat Karanganyar tuh terbilang cukup tinggi lah dalam tingkat penganggurannya di daerah sawah besar, seperti itu. Oke, jadi itu yang untuk jawaban pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, sudah Udah. asik. Tingkat pengingkaran kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Karanganyar meningkat atau menurun? Biasanya pas kapan sih? Menurut saya kalau misalkan meningkat atau menurun, secara garis besar itu pasti menurun tiap tahunnya. Dalam kondisi apapun, karena apalagi itu kemarin kan juga banyak ada efisiensi anggaran dan juga banyak warga masyarakat di Karanganyar terutama itu banyak yang terkena PHK yang membuat tuh mereka jadi sulit dalam hal keuangan dan membuat mereka juga telat untuk membayar pajak. Jadi menurut Kak Paresa di cenderung naik malah menurun dalam untuk membayar pajak karena bisa diulang lagi karena efisiensi anggaran, terusnya juga banyak terjadi PHK ditambah juga yang 5 tahun kebelakangan terakhir terjadi COVID-19 ya yang dimana itu yang membuat juga PHK massal dan membuat mereka juga susah dalam mencari lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih, mengapa masih banyak pemilik kendaraan di Karanganyar untuk yang melakukan pengingkaran kewajiban untuk membayar pajak? Kenapa? Kalau menurut saya mungkin ya karena salah satu itu juga karena kan di Karanganyar banyak yang pengangguran dan juga skala prioritas mereka tuh juga masih banyak. Kebutuhan pokok, kebutuhan dasar itu yang menjadi skala prioritas mereka dan mungkin menurut mereka nih pajak ini nggak terlalu penting lah menurut mereka. Menurut mereka karena apa? Karena menurut mereka juga masih kurang percaya sama pemerintah yang mana sekarang banyak isu-isu yang beredar di sosial media bahwa pemerintah tuh banyak yang melakukan korupsi dan hal tindakan yang lainnya yang membuat mereka tuh masih tidak percaya dan kurang lah untuk membayar pajak, kurang berniat dan mereka mungkin juga belum ada kesadaran atau masih minim kesadaran tentang buat apa sih itu pajak. Jadi yang bisa kita simpulkan lagi bahwa jawabannya tuh mungkin dari skala prioritasnya mungkin lebih condong ke kebutuhan pokok. Iya. Terusnya ditambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang banyak melakukan nepotisme. Betul. Oke, benar. Sebentar ya Kak. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor? Menurut Kakak sendiri gimana? Ya kalau menurut saya yang pertama mungkin ada edukasi atau sosialisasi secara berkala atau secara rutin untuk masyarakat, terutama masyarakat di Karanganyar juga. Karena kan mereka juga butuh yang namanya edukasi dan sosialisasi. Benar. Ya, agar tidak terjadi miskomunikasi ya terkait pajak. Ya, dan mereka juga tahu manfaatnya apa aja. Terus yang kedua juga mungkin pemerintah bisa melakukan yang namanya transparansi anggaran. Benar. Biar mereka tuh tahu apa aja sih anggaran pajak tuh buat apa. Biar masyarakat lebih trust ke pemerintah. Betul. Karena belakangan ini juga masyarakat dia tidak percaya karena kan banyak belakangan ini tuh banyak isu-isu di media sosial maupun di televisi juga banyak di berita bahwa banyaknya ketidakwajaran lah dari perilaku pemerintah yang melakukan atau menggunakan anggaran dana dari pajak ataupun dari APBN, APBD itu mereka menyelewengkan lah. Ibaratnya tidak sesuai target yang dimana harusnya untuk ini malah tidak. Oke, baik. Terima kasih Kak Parisa. Iya. Asik. Baik, kita ke narasumber berikutnya. Di sini ada Kak Aryan sendiri sebagai penghuni Karanganyar. Kita ingin tanya-tanyakan terkait pajak tadi. Menurut Kak Aryan, siapa saja sih pihak yang dirugikan akibat adanya pengingkaran kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Karanganyar? Untuk
Yang dirugikan yaitu seluruh masyarakat Karanganyar dikarenakan kurangnya potensi pembangunan dan finansial pajak pembangunan. Boleh. Dan juga layanan publiknya jadi nggak stabil ya, jadi nggak ada pembangunan. Oke, boleh. Pertanyaan berikutnya, di mana biasanya operasi penertiban kendaraan pajak bermotor di Karanganyar dilakukan? Biasanya di mana sih? Biasanya sih ada di tempat-tempat umum seperti yang ya tempat-tempat yang biasanya dilakukan pelanggaran pajak tersebut. Seperti di jalanan bisa atau enggak di samsatnya langsung. Baik. Nah, next kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, bagaimana sih pemerintah daerah Karanganyar bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menertibkan pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak? Untuk menurut saya ya, itu adain perundingan antara pemerintah dan masyarakat Karanganyar. Agar tidak terjadi miskomunikasi dan apa saja sih fungsi pajak dalam pembangunan masyarakat. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini pertanyaan opini nih kalian. Menurut kalian, mengapa sih mayoritas di Karanganyar masyarakatnya enggan untuk melakukan pembayaran pajak? Kenapa tuh? Mungkin menurut saya pribadi adanya kekurangan ekonomi dan mungkin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga ngaruh sih. Jadi menurut kalian masalah ekonominya tuh kurang ya. Jadi masyarakat Karanganyar lebih memilih melakukan pembayaran ke yang lain dibanding pajak. Dan juga masyarakat ini tuh apa ya? Nggak trust 100% ke pemerintah kan, dikarenakan banyak yang korupsi juga. Seperti itu kalian. Mempunyai sedikit kurang kepercayaan lah kepada pemerintah sekarang. Oke, baik, makasih kalian atas wawancaranya. Baik, terima kasih kalian atas narasumbernya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza atas informasinya yang sangat berguna. Ya, terima kasih sama-sama juga. Bisa saya hand dulu ke kamera. Dadah. Dah.